Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rizky Rodotul Manani pada video pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Kalian bisa panggil saya Miss Ani ya. Nah, sebelum menonton video ini sampai selesai, alangkah baiknya jika kalian menyiapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Pahami dan simaklah video ini sampai selesai. Pernahkah kalian melakukan kegiatan di samping? Nah, itu adalah kegiatan di mana seorang anak perempuan itu akan membuat sebuah kue, dan untuk membuat sebuah kue itu, dia itu tidak tahu bagaimana takaran per bahannya. Jadi, bagaimana anak itu membuat takaran agar bahannya itu sesuai dengan rasa yang akan dihasilkan? Tapi sebelum itu, adakah yang sudah mengetahui tentang perbandingan? Perbandingan merupakan membandingkan dua atau lebih dari besaran yang sejenis ke dalam bentuk yang sederhana atau yang paling kecil. Jadi dapat disimbolkan atau dapat dituliskan dengan A banding B atau A per B. Untuk memahami makna tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut. Rara memiliki 3 buah jeruk. Rohim memiliki 5 buah jeruk. Berapakah perbandingan buah yang dimiliki mereka? Kita dapat hitung, yaitu perbandingan buah Rara dibanding dengan perbandingan buah Rohim, yaitu 3 bandingkan 5. Itu kan tadi yang sejenis besarannya. Kalau tidak sejenis, apakah bisa, Miss? Tentu bisa ya. Jadi kalau tidak sejenis itu ada perbandingan yang dua macam, yaitu yang pertama perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi tujuan video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep perbandingan. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jenis perbandingannya. Contoh pertama, Miss Ani ingin membuat 9 loyang kue dan membutuhkan jumlah tepung terigunya 6 kg. Jika Miss Ani ingin menambah 3 loyang kue lagi jadi 12 loyang kue, berapakah jumlah tepung terigu yang diperlukan? Kira-kira tepung terigunya itu bertambah atau berkurang ya? Tentu bertambah ya, karena semakin lebih banyak loyang kuenya, maka juga diperlukan jumlah terigunya juga semakin banyak. Hal ini adalah penerapan dari perbandingan senilai ya. Lalu bagaimana kita menghitung jumlah total tepung terigu yang akan digunakan? Kita ubah dulu ke dalam bentuk perbandingannya, yaitu 9 loyang kue dibagi dengan 12 loyang kue sama dengan 6 kg per X kilogram. Kita misalkan yang akan dicari itu X. Jadi kita langsung kalikan 12 dikalikan 6 per 9 untuk mencari nilai X-nya atau yang akan ditanyakan. Jadi totalnya adalah 8 kg tepung terigu yang akan digunakan untuk membuat 12 loyang kue. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nih, perbandingan sejenis itu adalah perbandingan antara dua jenis barang yang kita dapat membandingkan salah satunya itu jika meningkat, maka lainnya itu juga ikut meningkat. Jadi dua-duanya atau dua jenis barang tadi ikut meningkat ya. Baiklah, kita akan lanjut contoh yang kedua. Misalkan di sini Miss Ani mempunyai peternakan domba yang jumlahnya itu sebanyak 30 ekor domba. Dan Miss Ani juga memiliki stok pakannya itu hanya tersedia 15 hari saja. Jika Miss Ani ingin mengurangi 5 ekor domba, jadi tersisa berapa domba? Ya, 25 ekor domba. Jadi, berapa hari stok pakannya akan habis?
Nah, caranya seperti yang di awal tadi ya. Kita kelompokkan dulu perbandingan yang sejenis. Tadi ada domba, juga ada pakannya untuk berapa hari. Kita dapat kelompokkan 30 dibandingkan 25 atau 30 per 25 untuk dombanya. Kemudian untuk pakannya atau jumlah pakannya itu 15 per sekian. Sekiannya itu kita ibaratkan X saja ya. Kemudian untuk mencari nilai X, kita langsung dapat menghitung dari 30 dikalikan 15 dibagi dengan 25 itu menghasilkan 18 hari. Jadi setelah Miss Ani mengurangi 5 domba tadi menjadi 25 domba, maka persediaan pakan itu akan habis sekitar 18 hari. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perbandingan berbalik nilai itu merupakan perbandingan antara dua jenis besaran yang berbeda yang apabila jika salah satu besarannya itu bertambah atau nilainya semakin besar, maka besaran yang kedua itu nilainya semakin kecil atau menurun. Dan begitu pun sebaliknya, jika besaran yang pertama itu semakin menurun, maka besaran yang kedua semakin meningkat. Nah, itu tadi ya materi pembelajaran kali ini. Udah dipahami bukan? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kerjakan soal-soal berikut. Saya tutup pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.